Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihsanuddin MSI selaku dosen pengampu analisis kompleks dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabila Nurfaiza. Saya bertugas sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kali ini kelompok kami yaitu kelompok 5 akan menjelaskan mengenai materi pertemuan 1 dan pertemuan 2. Anggota kelompok 5 yaitu ada Randy Tricahyadi, ada Nabila Nurfaiza, ada Lydia Amanda Hafid, ada Dava Rihadatul Aishi, dan yang terakhir ada Syarahma Fabika Saliputri. Oke, untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Dava Rihadatul Aishi. Kepada Dava, dipersilakan. Iya, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pertama mengenai definisi bilangan kompleks. Di sini tertera ada definisi sebagai berikut. Bilangan kompleks Z adalah pasangan terurut X, Y dari bilangan real X dan real Y. Bilangan real X dan Y. Nah, lalu Z itu X, Y. Maka Z sama dengan X ditambah I dikali Y. Di mana I merupakan satuan imajiner, yang dimana I itu adalah akar min 1. Jadi X, Y-nya itu adalah 0,1. Nah, jika I adalah akar dari minus 1, maka akar dari, maksudnya I kuadrat adalah minus 1. Begitu pula jika I pangkat 3, I pangkat 4, dan seterusnya. Nah, selanjutnya X itu adalah bilangan real, ya, dan Y pula adalah bilangan imajiner. Nah, X itu merupakan REZ. REZ itu adalah bilangan real Z. Selanjutnya Y adalah, mohon maaf di sini ada Y. Y adalah im Z. Im itu adalah imajiner Z, akar dari minus 1. Next. Di next. Ya, selanjutnya ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pada bilangan kompleks. Di sini dimisalkan ada Z1 itu sama dengan X1 tambah I dikali Y1, dan Z2 adalah X2 ditambah I kali Y2. Nah, kalau penjumlahannya adalah Z1 ditambah Z2 itu sama dengan X1 ditambah X2 ditambah I dikali Y1 ditambah Y2. Selanjutnya, jika Z1 dikurangi Z2 itu adalah X1 dikurangi X2 ditambah I dikali Y1 dikurangi Y2. Yang ketiga ada Z1 dikali Z2, yaitu kurung buka X1 kali X2 dikurangi Y1 kali Y2, kurung tutup, tambah I dikali X1 kali Y2 ditambah X2 kali Y1. Dan yang terakhir adalah pembagian, yaitu Z1 dibagi Z2. Maka X1 ditambah X1 dikali X2 sama dengan ditambah Y1 kali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat ditambah I dikali X2 kali Y1 dikurangi X1 kali Y2 dibagi X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Begitulah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian dari bilangan kompleks. Next. Selanjutnya ada mengenai sifat aljabar terhadap bilangan kompleks. Ada 6 sifat mengenai bilangan kompleks. Yang pertama ada komutatif, asosiatif, distributif, identitas, invers penjumlahan, dan unsur kesatuan perkalian. Yang pertama itu ada komutatif. Komutatif itu Z1 ditambah Z2 itu sama dengan Z2 ditambah Z1. Begitu juga kalau perkalian. Z1 dikali Z2 sama dengan Z2 dikali Z1. Yang kedua ada asosiatif. Kurung buka Z1 ditambah Z2 kurung tutup ditambah Z3 itu sama dengan Z1 ditambah kurung buka Z2 ditambah Z3. Kalau perkalian juga sama, jika Z1 dikali Z2 kurung tutup dikali Z3 sama dengan Z1 dikali kurung buka Z2 dikali Z3 kurung tutup. Yang ketiga ada distributif. Jika Z1 dikali kurung buka Z2 ditambah Z3 ditambah Z3 itu sama dengan Z1 kali Z2 ditambah Z1 kali Z3. Yang keempat ada identitas, yaitu 0 ditambah Z itu sama dengan Z ditambah 0. Maka hasilnya itu sama dengan Z. Yang kelima ada invers penjumlahan. Jika Z sama dengan Z ditambah min Z itu sama dengan min Z ditambah Z. Yang hasilnya sama dengan 0. Dan yang terakhir adalah unsur kesatuan perkalian, di mana Z ditambah
Z dikali 1 itu sama dengan 1 dikali Z. Maka hasilnya sama dengan Z. Ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dr. Ratu Aishi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Syarahma Frandika. Pada Syarahma dipersilakan. Terima kasih ke moderator atas kesempatannya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan konjugat pada bilangan kompleks. Z didefinisikan sebagai X plus Y, sementara konjugat didefinisikan sebagai Z konjugat sama dengan X min Y, di mana menghasilkan 3 sifat berikut ini. Yang pertama, Z plus Z konjugat sama dengan X plus Y ditambah X min Y. Jika dioperasikan, maka akan menghasilkan 2X. Yang kedua, ada Z min Z konjugat sama dengan X plus Y dikurang X min Y menghasilkan 2Y. Yang ketiga ada Z dikali Z konjugat akan menghasilkan X plus Y dikali X min Y. Hasil akhirnya yaitu X kuadrat plus Y kuadrat. Selanjutnya pada koordinat di mana X merupakan sumbu real dan Y merupakan sumbu imajiner, Z berada di kanan atas karena X dan Y-nya bernilai positif. Kemudian pada Z konjugat berada di kanan bawah karena X bernilai positif dan Y-nya bernilai negatif karena Z konjugat sama dengan X min Y. Jika Z sama dengan X, maka Z konjugat sama dengan X sama dengan Z. Karena syarat Z sama dengan Z konjugat adalah keduanya harus senilai. Tetapi nilai Z konjugat sama dengan X min Y. Maka satu-satunya bilangan yang tidak menghasilkan negatif I dikali Y adalah 0. Sehingga Z konjugat sama dengan X minus I dikali 0. Maka Z konjugat sama dengan X, dan X adalah Z. Maka akhirnya Z sama dengan Z konjugat, menghasilkan 4 sifat berikut ini, yaitu konjugat Z1 plus Z2 sama dengan konjugat Z1 ditambah konjugat Z2. Konjugat Z1 min Z2 sama dengan konjugat Z1 dikurang konjugat Z2. Yang ketiga, konjugat Z1 dikali Z2 sama dengan konjugat Z1 dikali konjugat Z2. Yang terakhir ada konjugat Z1 per Z2 sama dengan konjugat Z1 per konjugat Z2. Selanjutnya ada contoh konjugat kompleks. Yang pertama ada jika Z1 sama dengan 8 plus 7I dan Z2 sama dengan 9 minus 2I, maka Z1 plus Z2-nya yaitu 8 plus 7I ditambah 9 min 2I. Di sini kita kelompokkan bilangan real dan bilangan imajinernya, yaitu 8 plus 9 ditambah 7 minus 2 dikali I. Maka hasil akhir itu 17 ditambah 5I. Contoh selanjutnya ada jika Z1 sama dengan 2 plus 5I dan Z2 sama dengan 3 minus 2I, maka Z1 per Z2-nya adalah 2 plus 5I per 3 min 2I sama dengan 2 plus 5I per 3 min 2I dikali dengan sekawannya, yaitu 3 plus 2I. Maka jika sudah dioperasikan, hasil akhirnya itu 10I kuadrat plus 19I plus 6 per 9 minus 4I kuadrat. Karena tadi nilai I kuadrat adalah minus 1, maka 10 dikalikan minus 1 ditambah 19I ditambah 6 per 9 dikurang 4 dikalikan dengan minus 1. Hasil akhirnya yaitu 19I minus 4 per 13. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Syarahma yang telah menjelaskan materi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Lydia Amanda. Pada Lydia, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang pertama terkait bentuk polar bilangan kompleks. Pada bentuk polar bilangan kompleks ini, Z sama dengan R dikali cos theta ditambah I sin theta, di mana X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Selanjutnya, R sama dengan mutlak Z sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan akar dari Z dikali konjugat Z. Dengan theta sama dengan argumen dari Z sama dengan arc tan Y per X dengan theta lebih dari min V dan theta kurang dari V. Lanjut. Selanjutnya, materi kedua terkait bidang kompleks dengan bentuk polar. Berikut ini terdapat sebuah gambar di mana Y merupakan sumbu imajiner dan X merupakan sumbu real. Dengan mutlak Z sama dengan R dan Z sama dengan X plus IY. Next.
Untuk materi ketiga terkait ketidaksamaan segitiga. Pada ketidaksamaan segitiga ini, yang pertama, mutlak Z1 ditambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 ditambah mutlak Z2. Yang kedua, mutlak Z1 dikali Z2 sama dengan mutlak Z1 dikali mutlak Z2. Dan yang ketiga, mutlak Z1 per Z2 sama dengan mutlak Z1 per mutlak Z2. Selanjutnya contoh, nyatakan bilangan kompleks Z sama dengan 1 plus I dalam bentuk polar. Dalam soal ini, Z sama dengan 1 plus I. Dengan X berarti 1 dan Y juga 1. Untuk mencari R-nya, terdapat rumus R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya disubstitusikan, X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Jadi, akar dari 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar 2. Sehingga tan theta sama dengan 1, sehingga theta sama dengan 45 derajat atau 1 per 4 V. Jadi, Z sama dengan akar 2 dikali cos 1 per 4 V ditambah I sin 1 per 4 V. Mungkin hanya itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lydia Amanda. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Randy Tricahyadi. Kepada Randy, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Nah, di sini materi yang selanjutnya itu ada pangkat dan akar bilangan kompleks. Di sini terdapat definisi yaitu dua bilangan kompleks Z1 sama dengan R1 dikali cos theta 1 ditambah I sin theta 1 dan Z2 sama dengan R2 dikali cos theta 2 ditambah I sin theta 2 dikatakan sama jika R1 sama dengan R2 dan theta 1 sama dengan theta 2. Nah, selain penulisan bilangan kompleks Z sama dengan X, Y, yaitu sama dengan R, theta, sama dengan R cos theta tambah I sin theta, sama dengan R cis theta, maka kita dapat menuliskan Z dalam rumus Euler atau eksponen, yaitu menjadi Z sama dengan R kali E pangkat I theta, dan sekawannya yaitu R kali E pangkat negatif I theta. Boleh di next? Nah, yang selanjutnya yaitu adalah perkalian dan pemangkatan. Nah, bilangan kompleks dalam bentuk kutub adalah Z sama dengan R kali cos theta tambah I sin theta. Nah, jika Z1 sama dengan R1 cos theta 1 tambah I sin theta 1 dan Z2 itu sama dengan R2 kali cos theta 2 tambah I sin theta 2, maka dapat kita peroleh hasil perkaliannya itu sebagai berikut ini. Nah, di sini kan kita kalikan Z1 kali Z2, yaitu Z1-nya ini dan Z2-nya ini. Nah, untuk pengerjaannya itu kita kalikan seperti biasa, yaitu yang di sini kita kali pelangi dulu, lalu nanti dikalikan dengan yang R2-nya. Lalu nanti setelah itu kita kelompokkan berdasarkan variabelnya, yaitu variabel R1 dan R2 dan variabel I. Nah, di sini kita dapatkan nanti kita dapatkan Z1 kali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikali cos theta 1 dikali cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah I-nya itu sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2. Nah, di sini bentuk ini merupakan bentuk dari rumus jumlah dua sudut trigonometri, yang mana hasilnya yaitu cos theta 1 tambah theta 2. Lalu untuk yang ini juga sama, yaitu akan nanti berbentuk sin theta 1 tambah theta 2. Nah, jadi kita dapat hasilnya itu Z1 kali Z2 sama dengan R1 kali R2 kali cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2. Nah, dari hasil perkalian tersebut, maka kita peroleh argumen Z1 dikali Z2 sama dengan theta 1 ditambah theta 2 sama dengan argumen Z1 tambah argumen Z2. Boleh di next? Nah, di sini dalam kasus jika Z1 sama dengan Z2, maka Z1 dikali Z1, karena Z2 itu sama dengan Z1, maka di sini R1 kali R1 dikali cos theta 1 tambah theta 1 ditambah I sin theta 1 tambah theta 1. Nah, di sini kita dapat ubah bentuknya menjadi seperti ini, Z1 kuadrat tambah R1 kuadrat dikali cos 2 theta 1 tambah I sin 2 theta 1. Atau dapat kita ubah bentuknya menjadi seperti ini, Z kuadrat sama dengan R kuadrat. Z pangkat 2 sama dengan R pangkat 2 dikali cos 2 theta ditambah I sin 2 theta. Kalau untuk pangkat 3 menjadi Z pangkat 3 sama dengan R pangkat 3 dikali cos 3 theta tambah I sin 3 theta dan seterusnya sampai dengan N. Kalau pangkatnya N, maka menjadi Zn sama dengan R pangkat N dikali cos N theta tambah I sin N theta, di mana N ini merupakan bilangan bulat. Nah, bentuk ini dapat kita sebut juga sebagai dalil de Moivre. Nah, boleh di next.
Nah, untuk contoh soalnya itu di sini ada hitunglah dalam kurung akar 3 akar 3 dikurang I tutup kurung pangkat min 6. Nah, di sini kita misalkan saja Z-nya itu akar 3 dikurang I. Nah, maka akan kita cari R-nya karena di sini X-nya itu adalah akar 3 dan Y-nya itu adalah min 1. Maka untuk perpangkatannya di sini, karena rumusnya ini kan X kuadrat tambah Y kuadrat. Maka di sini itu X kuadrat itu akar 3 pangkat 2 yaitu 3. Dan untuk Y kuadrat itu negatif 1 pangkat 2 itu 1. Maka hasilnya itu adalah akar 4 yaitu sama dengan 2. Nah di sini kita ketemu yaitu R-nya itu 2. Nah untuk tan tetanya itu yaitu rumusnya itu Y per X. Di mana Y-nya itu negatif 1 dan X-nya itu akar 3. Nah maka di sini itu Z-nya itu ada di kuadran 4 karena Y-nya itu berbentuk negatif. Dan X-nya itu berbentuk positif, maka ada di kuadran 4. Nah, maka tetanya itu akan dari min 1 per akar 3, yaitu kita dapat negatif 30 derajat. Nah, di sini kita sudah ketemu bentuk polarnya, yaitu akar 3 dikurang I sama dengan 2, 2-nya dari R, dikali cos negatif 30 derajat tambah I sin negatif 30 derajat. Nah, di sini kita masukkan saja karena yang ditanya itu akar 3 dikurang I pangkat min 6, maka kita masukkan saja jadi sama dengan 2 pangkat min 6 dikali cos 180 derajat tambah I sin 180 derajat. Di sini itu diperoleh dari karena di sini pangkat min 6, maka di sini min 6 dikalikan dengan 30 min 30 derajat. Maka hasilnya akan 180 derajat. Nah, untuk sinnya juga sama, maka akan kita peroleh cos 180 derajat itu negatif 1 dan sin 180 derajat itu 0. 0 dikali I sama dengan 0. Maka di sini hasilnya adalah negatif 2 pangkat min 6. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Randy Tri Cahyadi. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Akar bilangan kompleks. Bilangan kompleks W adalah akar pangkat N dari bilangan kompleks Z. Jika W pangkat N sama dengan Z dan ditulis W sama dengan Z pangkat 1 per N. Jika W sama dengan R cos C ditambah I sin C, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. Maka W pangkat N sama dengan Z, R pangkat N cos NC ditambah I sin NC sama dengan R cos theta ditambah I sin theta. R pangkat N sama dengan R, maka R adalah akar pangkat N dari akar R dan NC sama dengan theta ditambah 2K Pi. K adalah bilangan bulat. Maka C sama dengan theta ditambah 2KH per N. Jadi, akar pangkat N dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta adalah W sama dengan akar pangkat N dari akar R cos theta ditambah 2KH per N ditambah I sin theta ditambah 2KH per N. K adalah bilangan bulat dan N bilangan asli. Dari persamaan W pangkat N sama dengan Z, ada N buah akar berbeda yang memenuhi persamaan itu. Untuk mempermudah, dipilih K sama dengan 0, 1, 2, 3, sampai dengan N-1. 0 kurang dari theta ditambah 2KH per N, dan kurang dari 2pi, sehingga diperoleh Z, Z1, Z2, Z3 sebagai akar ke N dari Z. Untuk contoh soalnya, tentukan semua nilai akar-akar dari W sama dengan 3 adalah akar pangkat dari min 1. W pangkat 3 sama dengan min 1 adalah Z sama dengan min 1, dan R sama dengan min 1 pangkat 2 ditambah 0 pangkat 2. Sehingga theta sama dengan tan min 1 per 0 per min 1. Tan pangkat min 1, 0 per min 1 sama dengan pi. Maka Z dalam bentuk polar adalah Z sama dengan 1 cos pi ditambah I sin pi. Bentuk persamaan W pangkat N sama dengan Z, maka W pangkat 3 sama dengan min 1. Sehingga R pangkat 3 buka kurung cos 3 C ditambah I sin 3C sama dengan 1 cos Pi ditambah I sin Pi. Maka R pangkat 3 sama dengan 1, sehingga R sama dengan 1. C sama dengan Pi ditambah 2 K Pi per 3 dengan K 0, 1, sampai dengan N-1. Karena pangkat 3, maka harus ditentukan W1, W2, dan W3. Maka untuk W1, 1 dikali cos Pi ditambah 0 per 3, ditambah I sin Pi ditambah 0 per 3. Maka hasilnya adalah 1 per 2 ditambah 1 per 2,
sama dengan 3I. Untuk W2 sama dengan 1 pangkat 2 dikali cos Pi ditambah 2Pi per 3 ditambah I sin Pi ditambah 2Pi per 3. Sehingga hasilnya adalah min 1 ditambah 0I sama dengan min 1. W3 sama dengan 1 per 3 dikali cos Pi ditambah 4Pi per 3 ditambah I sin Pi ditambah 4Pi per 3. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2 dikurang 1 per 2 3I. Baik, mungkin cukup sekian untuk pemaparan materi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.